Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan pengolahan citra digital. Kali ini kita memasuki bab 4, operasi-operasi dasar pengolahan citra. Mari kita mulai. Dalam operasi aljabar, persamaan yang digunakan adalah X, operator, Y, menghasilkan Z. Dalam pengolahan citra pun, kita dapat menggunakan operasi ini, di mana X bukan lagi suatu bilangan, akan tetapi adalah citra. Y merupakan sebuah citra, atau bisa jadi berupa besaran skalar. Namun Z hasilnya adalah tetap merupakan citra. Nah, di sisi komputasi yang berlaku adalah berbasiskan titik, operasi pointwise, di mana dilakukan antara tiap elemen X dan Y. Atau bisa juga kita gunakan berbasiskan matriks, di mana kita melibatkan matriks ketetanggaannya. Sekarang kita persempit lagi ke dalam operasi aritmatik. Dalam aritmatik, kita memiliki operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini, kita pun bisa menggunakan operasi aritmatik untuk pengolahan citra, di mana X, Y, dan Z adalah sama-sama citra, namun kita gunakan operasinya operasi aritmatik. Bagaimana halnya dengan citra RGB? Di sini kita mempunyai 3 buah plane red, plane green, dan plane blue, sehingga operasinya dilakukan setiap plane, tidak digabungkan sekaligus. Bagaimana dampaknya efek penjumlahan pada citra? Telah kita ketahui bahwa komponen Y itu bisa berupa citra atau berupa besaran skalar. Apabila Y merupakan citra, maka Z yang merupakan hasil adalah jumlah nilai brightness dari setiap pixel yang ada pada X dan ada pada Y. Ini terlihat pada gambar di bawah. Bagaimana bila Y merupakan besaran skalar? Di sini Z adalah versi yang lebih terang dari citra X apabila Y merupakan nilai kenaikan brightness. Sedangkan untuk efek pengurangan citra hampir sama dengan efek penjumlahan pada citra. Jika Y merupakan citra, maka Z adalah perbedaan nilai brightness antara X dan Y. Sedangkan apabila Y merupakan besaran skalar, maka gambar Z adalah versi yang lebih gelap dari X apabila Y merupakan brightness. Bagaimana akan halnya dengan efek perkalian pada citra? Apabila Y merupakan citra, maka citra Z adalah hasil produk antara nilai brightness citra X dan nilai Y. Sedangkan apabila Y merupakan besaran skalar, maka nilai brightness Z proporsional terhadap nilai X pada nilai Y. Bagaimana akan halnya dengan efek pembagian pada citra? Hal ini berkorespondensi dengan perkalian pada citra. Jika Y merupakan citra, maka Z adalah hasil skala brightness pada setiap pixel di X terhadap setiap pixel di Y. Sedangkan apabila Y merupakan besaran skalar, maka nilai brightness Z akan proporsional terbalik terhadap X dengan nilai Y. Di sini akan terjadi brightness-nya melebihi ambang batas atau di bawah ambang batas karena adanya proses penjumlahan, perkalian, atau pengurangan, bahkan pembagian. Oleh karena itu, biasanya ada 2 cara untuk mengatasinya. Langkah pertama, nilai yang di luar rentang antara 0 sampai 255 dihilangkan. Cara kedua, lakukan normalisasi, di mana nilai yang paling kecil dianggap sebagai 0 dan nilai yang paling jauh dianggap sebagai 255. Silakan Anda buat persamaannya. Selain operasi aljabar dan operasi aritmetik, kita dapat juga menggunakan operasi boolean dalam pengolahan citra. Kita lihat dulu, operasi boolean akan lebih tepat dilakukan apabila citra ini hanya 2 level, hanya ada warna hitam dan warna putih, sehingga akan memudahkan. Bagaimana halnya dengan grayscale? Silakan cari informasinya bagaimana untuk mendapatkannya. Kita lihat sekarang. Operasi yang sering digunakan adalah AND, OR, dan NOT. Sedangkan kombinasinya bisa berupa NOT AND, NOT OR, atau eksklusif OR. Operasi ini telah kita pahami dulu sewaktu belajar logika matematika dan matematika diskrit. Untuk lebih memahaminya, silakan lihat di gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya citra itu merupakan bentuk geometri, maka selain operasi matematis di atas, citra juga dapat dioperasikan menurut operasi geometri, di mana di sini proses yang dilakukan adalah memanipulasi posisi spasial dari pixel-pixelnya. Misalnya operasi zoom in, zoom out, rotasi, flipping, cut and paste, dan warping.
Mari kita mulai untuk operasi zoom. Zooming merupakan proses yang melibatkan penaikan atau penurunan ukuran citra. Teknik yang paling sederhana dalam zooming adalah menduplikasi nilai piksel pada arah X atau pada arah Y. Jika citra tidak di zoom dengan nilai yang sama, maka aspek rasio dari citra akan berubah. Tadi kita memulai istilah baru, aspek rasio, pada slide sebelumnya. Apa itu aspek rasio? Aspek rasio merupakan jumlah titik vertikal dan horizontal untuk mendapatkan panjang yang sama di kedua arah tersebut. Kita lihat gambar untuk lebih jelas. Gambar sebelah kiri di mana aspek rasionya sama dengan 1, di mana besar X dan Y seimbang. Berikutnya, gambar kedua di mana aspek rasionya lebih besar daripada 1, di mana komponen horizontal lebih besar daripada komponen vertikal. Berikutnya, aspek rasio kurang dari 1, di mana horizontal lebih kecil daripada vertikalnya. Masih membahas tentang zoom, kita masuk ke zoom in. Pada saat kita melakukan zoom in, resolusi tidak bertambah, perubahan pada besar pikselnya saja. Jika titik terlalu kecil, dapat terlihat lebih besar. Misal, gambar kiri bawah, ketika di zoom 3 kali, jika aspek rasionya 1, akan terlihat proporsional, pikselnya semakin membesar. Tidak ada penambahan detail. Bagaimana jika kita melakukan zoom in 3 kali, namun aspek rasio tidak sama dengan 1, bisa terlihat di kanan bawah, gambarnya kurang proporsional antara panjang vertikal dan horizontal, tidak seperti gambar aslinya. Berikut ini adalah contoh algoritma zooming 2 kali dengan aspek rasio sama dengan 1. Di sini ada pengkopian nilai pada 1 titik pada gambar atas dikopikan ke 4 titik sekitarnya pada gambar bawah, sehingga membentuk zoom 2 kali. Berikutnya adalah zoom out. Saat melakukan zoom out, ada informasi pada citra yang harus dihilangkan. Salah satu metode sederhananya adalah dengan cara mengambil rata-rata dari n piksel bertetangga pada X sebagai nilai dari 1 piksel pada Z. Contoh, hasil rata-ratanya 4 piksel pada X menjadi 1 piksel pada Z. Berikut gambar tentang proses zoom in. Zoom in pada dasarnya sifatnya reversible, bisa dikembalikan ke bentuk semula. Kita lihat ada sebuah gambar, kemudian di zoom 2 kali, kemudian di zoom setengah kali. Gambarnya akan kembali ke bentuk semula. Berikutnya di sini kasus gambar zoom out. Di sini kasus gambar zoom out tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula atau not reversible. Misal kita punya gambar, kemudian kita lakukan zoom sebanyak 0,25 kali sehingga ukurannya lebih kecil seperempatnya. Dari gambar yang sekecil itu, lakukan proses zoom 4 kali. Gambarnya akan pecah, tidak sama dengan gambar yang aslinya. Di sini proses zoom out not reversible. Proses berikutnya adalah rotasi. Di sini diberikan contoh rotasi yang sederhana dengan kelipatan 90 derajat. Kita lihat gambar sebelah kiri. Gambar ini ada garis di atas warna hijau, dirotasi 90 ke sebelah kanan atau searah jarum jam sehingga garis hijaunya sebanyak 90 derajat ke arah kanan. Kemudian kita lakukan rotasi lagi sehingga garis hijaunya berada di bawah, berubah menjadi 180 derajat dari posisi awal. Ide dari rotasi yang sederhana ini adalah salin piksel-piksel baris ke piksel-piksel kolom sesuai arah rotasi. Berikut ini adalah algoritma rotasi untuk 90 derajat. Di sini algoritmanya masih sederhana, mengubah kondisi baris jadi kolom dan kolom menjadi baris. Bagaimana akan halnya dengan rotasi yang lebih kompleks? Tidak 90 derajat, tetapi berapapun kita simbolkan dengan beta. Di sini kita gunakan operasi trigonometri yang telah kita pelajari semasa SMA. Bisa diperhatikan bagaimana prosesnya dari mulai penentuan nilai A, nilai B, nilai C, kemudian lakukan substitusi, kemudian nilai D, lakukan substitusi sehingga diperoleh operasinya. Perubahan dari titik A, B ke titik C, D. Bentuk formulasi ini sebenarnya bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks. Silakan Anda coba untuk membuat formulasinya.
Di sini ada sebuah kasus bagaimana merotasikan suatu gambar. Apabila ukurannya tidak sama, kemudian menjadi ukurannya dengan gambar tertentu. Bagaimana penentuan titik sumbu putarnya dan bagaimana rumus umum mencari ukuran citra yang dirotasikan karena ada perubahan dari asalnya 254 kali 243 menjadi 352 kali 352. Sebagai latihan, silakan lakukan penurunan rumusnya dibantu dari slide yang sebelumnya. Berikutnya adalah proses flipping. Kita lihat suatu gambar, jika dia di flip secara horizontal, dia akan berpindah. Yang asalnya dia memegang guci sebelah kiri menjadi guci sebelah kanan. Yang berikutnya kita lihat namanya flipping vertikal. Yang asalnya kepalanya menghadap ke atas, sekarang kepalanya menghadap ke bawah. Di sini ditunjukkan algoritma sederhana untuk flipping vertikal. Anda silakan coba untuk menentukan algoritma flipping horizontal. Proses berikutnya adalah cut and paste. Nah, di sini kita ambil kasus untuk mempermudah pengambilan citra yang diambil adalah bisa berbentuk segitiga atau berbentuk geometri yang sederhana lainnya, lingkaran, elips atau poligon, bahkan bisa berbentuk gambar bebas atau free form. Di sini terjadi proses di mana suatu gambar diambil, dilokalisir oleh suatu bentuk tertentu, kemudian kita ambil gambar tersebut dipindahkan ke tempat yang lain, sehingga gambar pada posisi awal yang dilokalisir tadi menjadi hilang. Yang tampil adalah tinggal background yang tersisa. Berikutnya adalah warping. Citra diubah dengan cara mengatur kembali hubungan spasial antar objek dengan suatu template spasial sehingga menimbulkan efek-efek khusus. Di sini ada contoh dari sebuah gambar yang persegi, kita warp bisa berbentuk jentiran genjang atau lingkaran, bahkan bentuk wave. Berikut adalah contoh warping yang seperti disampaikan tadi sebelumnya. Gambar Lena yang di atas yang aslinya di warp, yang kiri bawah berbentuk lingkaran, yang di tengah bawah berbentuk wavy, kemudian yang kanan bawah berbentuk wavy yang frekuensinya lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya. Demikian materi operasi-operasi dasar pengolahan citra. Sampai jumpa di materi berikutnya.